Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Jumat 10 Februari 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema iri hati mendatangkan penderitaan. Ada pepatah Denmark yang mengatakan, "Karat menghabiskan besi dan iri hati menghabiskan dirinya sendiri." Firman Tuhan menyatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Pada renungan malam ini dibicarakan tentang iri hati yang menjadi sumber permasalahan. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dalam perumpamaan ini ada 5 kelompok pekerja berdasarkan waktu kerja mereka, yakni pekerja yang mulai kerja pagi hari, jam 5 atau jam 6, jam 9, jam 12, jam 15, dan sore hari sekitar jam 17 atau 18. Setelah selesai bekerja pada sore hari, para pekerja dibayar sama, yakni 1 dinar. Para pekerja yang bekerja sejak pagi sampai sore bersungut-sungut setelah mengetahui hal tersebut. Bersungut-sungut dalam bahasa Yunani adalah gongu somos, yang artinya bukan hanya sekedar mengeluh, namun menjurus pada perbuatan memberontak. Mereka bersungut-sungut didasari iri hati kepada pekerja yang hanya bekerja 1 jam, tetapi mendapat upah yang sama dengan mereka yang bekerja 12 jam. Menurut kamus, iri hati adalah suatu emosi tidak puas atau rasa ingin terhadap kelebihan, keberuntungan, kesuksesan orang lain. Menurut Alkitab, iri hati bukan hanya semata masalah emosi, namun suatu perilaku atau tindakan dosa. Pada era digital ini, sering kita baca atau lihat di media sosial perasaan iri hati yang diluapkan dengan melakukan hoax, fitnah, ujaran kebencian, bullying, tindak kekerasan. Bila ada di antara kita masih memiliki iri hati, segeralah bertobat sebelum iri hati itu mendatangkan kehancuran bagi kita.
Pergunakanlah media sosial secara arif dan bijaksana. Jangan dijadikan sebagai sarana untuk meluapkan iri hati. Soli Deo Gloria. Doa malam ini, ya Tuhan, ajar kami untuk tidak iri hati, melainkan senantiasa bersyukur atas anugerah-Mu. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.